Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau bangkitkan di hatiku dengan kasih yang Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya, Tuhan telah bangkit. Mari kita bersukacita dan bergembira di malam yang suci ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di malam yang penuh sukacita ini, malam yang suci yang kita sebut sebagai malam Paskah, kita akan merayakan perayaan di mana Tuhan mau memberikan kepada kita bagaimana makna dari kekuatan ilahi. Ia harus mengalahkan kegelapan dunia. Ia harus mengalahkan kekuasaan iblis. Ia harus menyatakan kekuasaan dan cintanya kepada dunia dan kepada semua manusia. Agar manusia datang hanya menyembah kepada Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang datang untuk membawa sukacita, kedamaian bagi manusia. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 8. Tuhan berkata, janganlah takut. Mari hiduplah di dalam harapan, sebab Tuhan ada bersama kita. Kita diundang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Allah beserta kita. Allah telah bangkit, Yesus telah menunjukkan cintanya kepada kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Hari Sabat sudah lalu. Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan yang memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu? Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus, bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti telah dikatakannya kepadamu. Setelah keluar, berlarilah mereka meninggalkan makam, karena sangat ketakutan. Oleh karena itu, sangat takutnya mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, haleluya, Tuhan beserta kita, Allah telah bangkit, Allah telah menunjukkan cintanya bagi kita. Mari kita bersukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenungkan bagaimana misteri kebangkitan itu mungkin kalau dibuat dalam satu drama, sesuatu yang sangat luar biasa. Lebih misteri kebangkitan Tuhan, ini adalah satu misteri yang mungkin bagi kita sangat susah untuk dipahami.
Ya itulah Allah, Allah penuh misteri. Tetapi hal yang terpenting bukan soal bagaimana kita melihat proses kebangkitan. Bagaimana wanita-wanita yang datang mencari Yesus melihat proses kebangkitan. Tetapi hal yang terpenting bahwa Allah bangkit. Allah bangkit sebagai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Itulah hal yang pertama yang harus kita pahami. Kebangkitan Tuhan akan memberikan kita satu makna dari kehidupan kita. Yang berarti bahwa iman kita tidak berhenti pada proses salib, tapi nanti akan berhenti bagaimana kita mau melihat setiap proses yang dijalani oleh Yesus sampai akhir. Bahwa ternyata kasih karunia Allah tiada akhirnya, yang berarti tidak pernah berhenti. Apakah kebangkitan menjadi akhir? Tidak. Kenaikan ke surga menjadi akhir? Tidak. Karya Roh Kudus yang datang dalam rupa api akan berakhir? Tidak. Sebab Tuhan itu adalah Immanuel, Allah yang akan menyertai setiap proses kehidupan iman manusia sampai akhir. Lalu apa yang kita bisa petik dari perayaan malam Paskah pada malam hari ini? Mari coba kita lihat satu persatu. Saya memilih satu tema yang sangat mungkin cocok dengan situasi kita dan sangat cocok dengan Injil. Ketika Yesus berkata, "Jangan takut, jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia telah bangkit. Jangan takut, don't be afraid." Jangan takut ini menjadi suatu pesan yang sangat luar biasa dalam situasi pandemik saat ini. Ya. Begitu banyak persoalan, ketakutan, kegelisahan, kegalauan. Perayaan Paskah menjadi perayaan yang sangat luar biasa bagi kita untuk kita renungkan pada malam hari ini. Kita disuguhkan begitu banyak bacaan, ya. Ada 7 bacaan, atau 5 bacaan, atau 3 bacaan. Dan semua bacaan itu memberikan kita makna bagaimana Allah ingin memperbarui hidup kita. Ketika kita mendengar dari kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan manusia, Allah mau menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Allah ingin dunia ini senantiasa dirawat oleh manusia. Tetapi kita tahu bahwa manusia telah merusak alam ini dengan dosa. Ya. Manusia merusak alam ini dengan dosa. Dan pada saat manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya cinta Allah berlimpah. Ia ingin memperbaharui gambaran dan citra Allah sendiri yang telah dinodai oleh manusia. Dan peristiwa salib merupakan peristiwa itu, pembaharuan diri manusia agar manusia kembali mengalami kekudusan dan mengalami cinta sejati dan hidup di dalam gambaran rupa Allah. Lalu kita mendengar bagaimana kisah Keluaran, bagaimana bangsa Israel ketika mereka jatuh, mereka tidak setia, mereka tidak taat, mereka dibuang dalam pembuangan, lalu mereka dikembalikan oleh Allah melalui satu proses yang panjang. Di sini Allah mau mengingatkan bahwa Allah ingin memurnikan kesetiaan, ketaatan manusia. Ya. Lalu kita mendengar bacaan-bacaan yang lain sangat luar biasa. Semua bacaan memberikan kita suatu makna bahwa kita harus beralih dari satu kehidupan lama kepada kehidupan baru untuk mencari Tuhan yang telah menyatakan cintanya kepada kita. Dan pembaharuan itu kita nyatakan di dalam pembaharuan janji baptis. Di sini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kita telah menyatakan cinta kita kepada Allah, kesetiaan, ketaatan kita kepada Allah. Tetapi ternyata kita jatuh. Dan Allah ingin memperbaharui terus-menerus. Setiap tahun kita merayakan Paskah, setiap hari kita merayakan Ekaristi, setiap hari kita menerima rahmat dari Allah. Kita diingatkan untuk terus memperbaharui hidup kita. Dan pada tahun ini,
ketika kita masih berada di dalam situasi pandemi, kita diingatkan oleh Tuhan akan kesetiaan, akan cinta Allah, akan kebaikan Allah, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, meninggalkan siapapun yang datang mencarinya. Makanya Tuhan akan menyatakan cinta kepada orang yang mencarinya. Dan itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini. Jangan takut. Kisah ini bermula dari ketika beberapa wanita yang namanya ada tertulis di sini, Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome. Mereka membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Ada satu momen yang menjadi terharu bagi saya, bahwa orang pertama yang mencari Yesus itu adalah para wanita. Dan bahkan akhirnya kita tahu bahwa murid pertama Yesus adalah wanita dalam diri Maria. Dan orang pertama yang menerima Yesus dalam dirinya, dalam hatinya, dalam rahimnya adalah wanita, yaitu Maria. Dan bahkan seorang wanita yang setia untuk mendampingi Yesus dalam seluruh karya pewartaan adalah Maria. Wanita menjadi begitu mencolok dalam perjalanan jalan salib Yesus. Ada Bunda Maria, ada Veronica, ada wanita-wanita yang menghibur Yesus, ya. Dan bahkan ketika Yesus turun dari salib, Maria setia. Saya melihat ada satu hal yang penting untuk merefleksikan kata jangan takut, ya. Dalam artian bahwa wanita selalu dianggap sebagai orang yang lemah di dunia ini. Tapi sesungguhnya wanita adalah makhluk yang paling kuat di dunia ini. Dan itu kita bisa buktikan di dalam kitab suci. Wanita adalah pribadi-pribadi yang kuat, sangat kuat, ya. Sangat kuat. Dalam bersama Yesus hampir kita melihat bagaimana wanita-wanita ini begitu kuatnya, ya, untuk masuk ke dalam kehidupan Allah. Dalam proses pertobatan, dalam proses pencarian, dalam proses bersama Yesus, dan sampai akhir hari ini kita melihat figur wanita. Bukan berarti saya mengatakan laki-laki tidak. Tetapi ya kita harus merenungkan apa yang ada di Injil hari ini tentang kebangkitan Kristus. Dan dari figur wanita ini kita belajar untuk bagaimana bijaksana untuk mengatasi masalah. Ketika mereka tahu bagaimana situasi Yesus, mereka berusaha untuk mencari solusi, mencari jawaban, membeli rempah-rempah dan menemukan Yesus. Bagi saya ini sangat luar biasa, ya. Ketika mereka ke sana melihat ternyata kubur sudah kosong, wanita ini tetap kuat dan mereka tetap yakin bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus tinggal bersama mereka, walaupun mereka tidak tahu sesungguhnya bahwa laki-laki yang berbicara dengan mereka adalah Yesus. Saudara-saudari, di tengah situasi pandemi, apa yang bisa lakukan? Dari peristiwa malam hari ini, kita mau diingatkan bahwa situasi, persoalan, masalah akan selalu terjadi. Tetapi Yesus memberikan kita satu harapan pada malam Paskah ini, bahwa jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa cemas dan bimbang atau khawatir dalam hidup kita. Kalau kita percaya kita mempunyai Yesus, Allah yang menyelamatkan, Allah yang penuh kekuatan, maka kebimbangan dan ketakutan kita menjadi sirna. Sebab apa? Dia sudah berjanji. Aku adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kalian sampai akhir. Salib menjadi gambaran bagaimana cinta Allah ingin merangkul manusia. Walaupun kita dalam keadaan dosa, Dia masih merangkul kita. Dan ketika kita mati dalam dosa, Ia bangkit untuk mengalahkan kekuasaan itu. Ini hal yang terpenting bagi kita pada situasi-situasi saat ini. Karena kalau kita mulai galau, lalu meninggalkan Allah, melepaskan pakaian iman kita, pertanyaan, siapakah yang akan kita bisa andalkan, yang bisa menguatkan hidup kita,
Kalau dalam kitab Kejadian mengatakan, oh kita adalah ciptaan Tuhan, dan kita satu-satunya milik Tuhan. Lalu kepada siapa lagi kita akan pergi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan mengatakan, memanggil kita untuk datang berjumpa dengan Dia, seperti Injil hari ini. Pergilah ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Galilea menjadi suatu tempat yang penting bagi kita. Mungkin saat ini Galilea adalah hati kita. Pergilah ke dalam hati kita, seperti Santo Agustinus. My heart is restless until it rests in you. Ketika ia mencari Allah di luar sana, ia tidak menemukan. Ternyata Allah dekat di dalam dirinya. Galilea itu ada di dalam dirinya. Allah ada di sini, di hati kita. Mari kita temukan Allah itu. Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan, Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kedamaian. Paskah menjadi waktu yang tepat bagi kita, terutama bagi saudara-saudari kita yang mengimani di Yesus. Oh, hidup sebagai orang Kristen, hidup di dalam sukacita. Karena Tuhan telah membawa sukacita dengan mengalahkan kematian, mengalahkan kegelapan, mengalahkan kekuatan iblis dengan kekuatan cintanya, dengan kebangkitannya, dengan salibnya, dengan darahnya, dengan segala yang dimiliki oleh Allah bagi manusia. Semua yang dilakukan oleh Yesus hanya mempunyai satu tujuan bagi manusia. Ia ingin memperbaharui, ia ingin mendamaikan, ia ingin agar manusia hidup di dalam cinta dan rahmat Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kita sebagai ciptaan Tuhan, kita datang untuk memperbarui hidup kita terus. Seperti pembaharuan janji baptis. Saudara-saudari, pada perayaan malam yang kudus, malam yang penuh gembira, di mana kita mulai berawal dengan nyanyian-nyanyian, dengan api yang bernyala yang menunjukkan terang Kristus. Kita mulai melantunkan lagu yang begitu indah, eksultatif. Wow, sangat menyenangkan. Dan itulah sukacita kita bersama Allah. Kalau orang benar-benar hidup di dalam Ekaristi, di dalam liturgi ini, dia merasakan betapa luar biasa, betapa besarnya cinta Allah bagi manusia, yang rela memberikan hidupnya hanya bagi manusia. Dan ia sekarang hidup di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Rahim kita seperti rahim Maria. Allah ingin tinggal di dalam diri kita, agar kita merasakan cinta, kehangatan, dan kebaikan, serta kebenaran di dalam Allah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Berserah dirilah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cintanya begitu berlimpah bagi manusia. Mari kita bersorak bergembira. Terpujilah Tuhan yang maha tinggi, Raja semesta alam. Haleluya, haleluya, Allah kita penuh cinta. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan perayaan Paskah. Mari kita hidup di dalam cinta dan rahmat Allah. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.